Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku semua, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama, yaitu mata pelajaran PPKN. Kepada anak-anak semua, sebelum kita belajar PPKN, marilah kita semua berdoa, yaitu doa untuk belajar supaya kita nanti bisa berhasil. Berdoa mulai. Selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab yang kedua, yaitu sistem pemerintahan di Indonesia, yang mana kita lihat peta konsep untuk pertemuan hari ini, yaitu yang pertama adalah menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara. Kemudian selanjutnya kita nanti akan mempelajari mengenai menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang ketiga, kita nanti akan membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas, yang mana ada 3. Ini nanti kita jadikan 3 pertemuan. Jadi untuk pertemuan kali ini itu adalah pertemuan pertama, yaitu menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita sampaikan tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini sangat penting, yang mana tujuan pembelajaran merupakan arah yang harus Anda capai bersama pada pertemuan pertama kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama, 1 adalah mendeskripsikan sistem pemerintahan. Yang kedua, menjelaskan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, mengklasifikasikan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer di berbagai negara. Jadi ini yang harus Anda capai, yang harus Anda kuasai pada pertemuan pertama kali ini. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama adalah mendeskripsikan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terdiri dari 2 kata, sistem dan pemerintahan. Sistem adalah berasal dari kata sistem, yakni dari bahasa Inggris, yang berarti susunan atau tatanan atau jaringan atau cara yang terdiri dari beberapa unsur yang satu berbeda namun saling berkaitan, sehingga membentuk suatu pola yang mantap dan dapat diterapkan secara konsisten. Kemudian pemerintahan. Pemerintahan adalah
sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Jadi, sistem pemerintahan adalah mekanisme kerja sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kita ulang, sistem pemerintahan adalah mekanisme kerja sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kita lanjutkan, yaitu menjelaskan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Ingat, hampir sama di sini, ada bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Pengertian awalnya, kalau bentuk itu adalah ibarat kita melihat suatu benda, maka nanti yang kita dapat adalah bentuk. Artinya, kita melihat meja misalkan, maka kita harus berada di luar meja sehingga kita bisa mengungkapkan bentuk daripada meja. Bentuk rumah, berarti kita melihatnya dari luar rumah. Kalau dari dalam rumah, maka kita nggak bisa menggambar bentuk dari rumah. Terus kalau dari dalam, itu nanti dikatakan sistem, dikatakan sistemnya. Jadi misalkan seperti tadi di dalam rumah, maka itu yang nampak sistem dari rumah itu. Oh, ternyata rumah itu kotor, berantakan, terdiri dari beberapa ruang. Nah, itu namanya sistem. Tapi kalau dari luar, oh bentuk rumahnya ini, nah itu bentuk. Oke, jadi di sini kita kembali fokus ke bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan bisa dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan atau monarki dan republik. Kalau kerajaan tentunya itu adalah dipimpin oleh raja atau satu orang. Kemudian republik itu adalah suatu pemerintahan yang nantinya yang memimpin adalah banyak orang atau kerjasama atau kelompok. Kemudian ini tadi bentuknya, bentuk kerajaan, maka nanti sistemnya atau di dalamnya, itu nanti atau prakteknya itu ada 3 macam, yaitu 1. Monarki mutlak atau absolut atau diktator, artinya memang raja itu yang memerintah, yang berkuasa. Tapi ada juga yang nomor 2, monarki konstitusi, artinya raja dalam melaksanakan kekuasaannya mereka dibatasi dengan konstitusi atau hukum dasar. Yang ketiga yaitu monarki parlementer. Jadi ada raja, ada parlemen atau perdana menterinya nantinya. Nah, itu di dalam sistem pemerintahannya atau dilihat dari dalam. Kemudian republik. Republik bisa 1 republik mutlak, memang orang kelompok itu yang mengatur. Bisa juga republik konstitusional, sekelompok orang yang mengatur tadi tetap patuh atau ada hukum dasarnya. Dan juga yang ketiga republik
kemudian ada parlementernya. Jadi ada presiden, ada parlementernya atau perdana menterinya. Kemudian mengenai sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan dibagi dua juga, yaitu presidensil dan parlementer. Ingat, kalau bentuk tadi ada kerajaan dan republik, kalau sistem pemerintahan ada presidensil dan parlementer. Oh ya, ingat, di sini presidensil tulisannya itu adalah presidensial, tapi maaf, itu cara membacanya presidensil. Nah, ini untuk diketahui bersama, jangan sampai nanti Anda di muka umum, mengemukakan di muka umum, bilang dengan kencengnya presidensial. Wah, salah itu. Yang benar adalah presidensil. Selanjutnya adalah kita pahami mengenai sistem pemerintahan presidensil. Pengertiannya, sistem pemerintahan presidensil adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara, di mana dalam sistem presidensil ini presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Jadi dalam sistem pemerintahan presidensil, maka yang dominan adalah peran presiden dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Ciri-ciri pemerintahan presidensil. Ciri-cirinya, yang pertama, penyelenggara negara berada di tangan presiden, yang mana presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi dalam pemerintahan presidensil, presiden atau jabatan presiden itu merangkap pertama sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. Yang kedua, kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Maksudnya kabinet di sini adalah menteri atau dewan menteri. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang dimaksud parlemen itu perwakilan rakyat, kalau di Indonesia itu DPR. Jadi dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Nomor 5, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Begitu sebaliknya, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan, anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Yang ketujuh, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung oleh parlemen. Ya, ini ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensil. Kemudian kita lanjutkan sistem pemerintahan parlementer. Pengertiannya, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prinsip
penataan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara. Jadi perbedaannya, kalau di sistem presidensil itu yang dominan dalam mengatur pemerintahan negara itu adalah presiden, tapi kalau parlementer ini yang dominan dalam mengatur pemerintahan atau menjalankan pemerintahan negara itu adalah badan legislatif atau parlemen. Itu parlemen, yang mana parlemen itu ada kepalanya atau ketuanya, yang mana kita kenal dengan nama atau dengan sebutan Perdana Menteri. Jadi kalau Anda mungkin pernah atau sering mendengar di berita televisi ada Perdana Menteri, Perdana Menteri, maka itu artinya sistem pemerintahan mereka adalah parlementer. Kalau presiden itu berarti presidensi sesuai namanya. Oke, kita lanjutkan mengenai ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Ciri-cirinya yang pertama adalah satu, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang kedua, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilu. Tiga, pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Empat, perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan negara itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan selanjutnya. Maka yang legislatif itu parlemen, eksekutif itu adalah perdana menteri. Kemudian yang kelima, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, tadi kalau presidensil, kabinet itu bertanggung jawab kepada presiden, tapi kalau di parlementer itu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau wakil rakyat atau DPR misalkan di Indonesia. Jadi yang keenam, parlemen dapat membubarkan kabinet sewaktu-waktu dengan menyampaikan mosi tidak percaya. Artinya mosi tidak percaya di sini jika di akhir jabatan atau di ada pertanggungjawaban menteri atau kabinet, maka parlemen itu bisa mengajukan pilihan tidak percaya. Misalkan menterinya menganggap berhasil tapi parlemennya menganggap tidak berhasil, nah itu namanya nanti adalah menyampaikan dengan mosi tidak percaya. Kita lanjutkan, yaitu menjelaskan sistem pemerintahan di berbagai negara. Kita lihat yang pertama, sistem pemerintahan di Brasil. Yang pertama, nama resmi dari negara Brasil adalah República Federativa do Brasil. Nah, itu bahasa Brasil, kurang lebihnya seperti itu. República Federativa do Brasil. Kemudian yang kedua, bentuk negara federal dengan 26 negara bagian dan 1 distrik federal, yaitu Distrito Federal. Yang ketiga, bentuk pemerintahannya republik dengan sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden Brasil dipilih secara langsung oleh rakyat
dalam satu paket. Yang keempat, kabinet diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Sama dengan Indonesia ini, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Berarti sistemnya di sini presidensil ini di negara Brasil. 5. Parlemen atau wakil rakyat terdiri dua bagian atau bikameral, yaitu Senat Federal, Federal Senate, dan The Chamber of Deputies of Câmara dos Deputados. Kedua badan ini disebut Kongres Nasional. Jumlah kursi di Senat Federal berjumlah 81 orang. Anggotanya berasal dari perwakilan tiap negara bagian dan distrik. Setiap distrik memiliki wakil 3 orang untuk masa jabatan 8 tahun. Anggota Chamber of Deputies berjumlah 513 orang yang dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 4 tahun. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Supreme Federal Tribunal, Higher Tribunal of Justice, dan Regional Federal Tribunal. Ini gambaran singkat mengenai sistem pemerintahan di negara Brasil. Kita lihat juga sistem pemerintahan di India. Yang pertama, badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Berarti di sini kalau ada perdana menteri kemudian ada presiden, maka di sini adalah sistemnya parlementer. Kemudian presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian. Yang nomor 3, dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat mirip dengan Inggris dengan model kabinet government. 4. Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media massa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya. Presiden sebagai kepala negara. Selanjutnya kita lihat sistem pemerintahan di Jepang. Di Jepang, nama resminya adalah Nippon. Jadi kalau Anda dengar negara Nippon, itu artinya adalah bangsa Jepang. Yang 2, bentuk negara kesatuan dengan pembagian 47 wilayah administratif atau semacam provinsi. 3, bentuk pemerintahan adalah monarki konstitusional. Di awal itu kita jelaskan ada monarki absolut atau mutlak, ada monarki konstitusional, artinya raja masih tunduk atau diatur oleh hukum-hukum dasar. Namun raja di Jepang itu dinamakan kaisar, maka di sini kekaisaran dengan sistem demokrasi parlementer. Yang 4, kepala negara adalah kaisar yang baru kita sebut tadi sebagai lambang atau simbol kesatuan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Sampai di sini, kalau ada perdana menteri, maka sistem pemerintahannya adalah parlementer.
Pemilihan kaisar berdasarkan keturunan, sedangkan Perdana Menteri berasal dari pemimpin partai mayoritas atau partai yang menang di dalam pemilu atau pemilihan umum. Nomor 5, ciri pemerintahan negara Jepang. Parlemen diet menganut sistem bikameral atau dua kelompok yang terdiri atas House of Councilor atau Sangiin, yaitu perwakilan dari wilayah atau distrik atau provinsi. Yang kedua adalah dari perwakilan House of Representatives atau Sangiin, yaitu wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dari partai politik. 6. Badan kehakiman atau badan yudikatif adalah Supreme Court atau Mahkamah Agung sebagai peradilan terakhir untuk perkara banding. 7. Kepala pemerintahan atau eksekutif berada di tangan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada badan legislatif. Diet tadi, Perdana Menteri membentuk kabinet yang anggotanya adalah anggota diet. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf dari saya pada pertemuan pertama ini, dan Anda kalau belum jelas bisa mengulang-ulang lagi video pembelajaran ini. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.